Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah hadirin wal hadirat kajian Masjid Besar Kota Sleman yang insyaallah dimuliakan Allah, patut kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini, di mana kita berada di bulan haram, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah Bapak Ibu sekalian salah satu dari 4 bulan yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Arba'atul Hurum, 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan kita berharap kepada Allah semoga nanti Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, di mana ketika dipertemukan bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman kepada Allah, dan dimudahkan dalam melakukan segala amal saleh. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu kita telah bersama-sama mengkaji atau membaca tentang keadaan sahabat-sahabat Nabi, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Abdul Khattab, kemudian juga Utsman bin Affan, dan terakhir kemarin Ali bin Abi Thalib. Ali, Bapak Ibu sekalian, di mana mendapatkan suatu amanah sebagai khalifah keempat, dan dia termasuk mendapatkan ujian yang besar, di mana kemarin kita telah mendengar baca di zaman Ali banyak kaum muslimin yang meninggal karena perperangan antara kubunya Ali dan Muawiyah. Belum pernah terjadi banyaknya orang yang meninggal dari kalangan muslim melainkan di zamannya Ali ini, mulai dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dalam pertempuran, dalam perperangan. Tapi di zaman Ali, perperangan inilah yang banyak meninggal. Kenapa? Karena muslim sama muslim, Islam sama Islam. Di sana Allahu Akbar, sini juga Allahu Akbar. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkatkan beberapa keutamaan Ali pun kita sudah kenal, dan berakhir pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama melihat bagaimana keadaan Ali bin Abi Thalib tatkala dibunuh, atau Bapak Ibu sekalian, seperti apakah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Kalau Abu Bakar sakit, Umar dibunuh, ditikam pas lagi sholat subuh, kemudian Utsman juga dibunuh, di mana kondisi juga lagi baca Al-Quran dalam keadaan puasa di hari Jumat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana dengan khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi
Thalib. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia nanti akan terbunuh. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa Ali akan dibunuh di negeri Irak. Abul Aswad Ad-Dawri meriwayatkan ketika Ali hendak pergi menuju Irak dari Madinah, ia sudah meletakkan kakinya di sandaran kaki tunggangannya. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bertanya padanya, hendak kemana engkau? Ketika sudah menaiki tunggangannya, Bapak Ibu sudah meletakkan kakinya di tempat tunggangannya mau naik, ditanya hendak kemana? Tanya Abdullah bin Salam. Ali berkata, ke Irak. Ibnu Salam berkata, jika engkau pergi ke sana, engkau pasti akan terkena hantaman pedang. Ini Masya Allah. Ali berkata, demi Allah, dahulu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hal yang sama. Ini riwayat hadis ini didapatkan atau langsung dari Ali, katakan dalam keterangan. Maka kata Ali, demi Allah, apa yang engkau katakan tadi, dahulu aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hal yang sama. Nabi katakan sama seperti yang kamu katakan. Abu Aswad terheran melihat sikap Ali. Seseorang pergi berperang padahal dalam hatinya ia sudah tahu bagaimana nasibnya. Ini sikap atau tanggapan Abul Aswad. Kemudian Nabi SAW juga telah mengkhabarkan bahwa Ali akan terbunuh dengan sabetan di kepala yang darahnya akan membasahi janggutnya. Ini sudah dikabarkan Bapak Ibu bahwasanya yang terkena tebasan itu di kepala, dan dari kepala ini akan mencucurkan darah sehingga akan membasahi jenggotnya yang begitu lebat. Ya, artinya begitu banyak darah yang akan bercucuran. Dan itu sudah Nabi sebutkan tatkala Ali dalam keadaan sehat. Dan kondisi tatkala hendak pergi ke Irak ini kemudian dikabarkan lagi, diingatkan lagi dengan hal itu. Dan Ali sadar perkara itu akan nanti terjadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Abu Fadalah Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah menjenguk Ali saat ia sakit. Ini saat di riwayat lain disebutkan dari Abu Fadalah Al-Ansari, ia mengatakan ia pernah menjenguk Ali di saat Ali sakit. Sebelum ia menjadi khalifah, ini keadaan Ali sakit di saat Ali belum menjadi khalifah. Sungguh dikunjungi oleh Abu Fadalah. Ali berkata, aku tidak akan mati pada sakitku ini, karena Nabi SAW telah memberiku janji bahwa aku tidak akan mati sebelum ini berlumuran darah dari sini. Jadi Ali memberikan isyarat, Bapak Ibu, tatkala sakit berat dijenguk oleh Abu Fadalah, dan kata Abu Fadalah, Ali pernah mengatakan dalam keadaan sakit ia tidak akan mati disebabkan karena sakitnya, dan ia akan mati, kata Ali dalam keterangan ini, setelah janggutnya berlumuran darah, dan darah itu keluar dari kepala, dan ditunjukkan dengan isyarat kepalanya Ali. Insya Allah. Ini dalam hadis. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
Ali telah mengetahui pembunuhannya secara pasti. Diriwayatkan juga dari Ubaidah As-Salmani bahwa jika Ali melihat Ibnu Muljam Al-Muradi, Ali bersyair, aku menginginkan hidup tapi ia ingin membunuhku. Siapa yang dapat menolong seorang dari ancaman kekasihnya, seorang dari suku Murad? Ini bahkan yang membunuhnya pun dia sudah tahu, yaitu Ibnu Muljam. Ya, dia sudah tahu, dan setiap kali ia melihat dia bersyair dengan mengatakan, aku menginginkan hidup tapi ia ingin membunuhku. Ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana Ali pun sudah menyadari hal bahwasanya hidup ini memang akan semuanya berakhir. Ali akan sadar, walau dia sudah tahu siapa yang nanti akan membunuhnya, dia tidak saat itu berontak, kan gitu, atau lari berhati-hati untuk ketemu orang itu. Dan dia bahkan hanya bersyair, aku menginginkan hidup tapi ia ingin membunuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dikisahkan Ibnu Muljam Al-Buraq bin Abdullah bin dan Amr bin Bakar saling mengingat teman-teman mereka yang terbunuh pada perang Nahrawan. Ini kisah ini sebenarnya Bapak Ibu tidak terlepas dari kaum Khawarij yang mereka memang menanamkan kebencian kepada Ali bin Abi Thalib. Dan dari peranaan ini jugalah yang menjadikan tumbuhnya kebencian kepada Ali. Maka kemarin kita sudah juga mendengarkan perperangan itu sampai ke Nahrawan, yang sehingga perperangan ini disebut dengan perang Nahrawan. Di sini juga banyak orang yang meninggal, sehingga Ibnu Muljam, Ibnu Muljam ini Bapak Ibu, dan juga Al-Buraq bin Abdullah dan Amr bin Bakar saling mengingat teman-teman mereka yang terbunuh pada perang Nahrawan dan pengorbanan mereka, perjuangan mereka. Ya, semua kawan-kawan mereka, teman-teman mereka ini terbunuh oleh Ali, pasukan Ali. Mereka kemudian dengan demikian bertekad untuk balas dendam kepada Ali. Mereka mengatakan, kita harus mengorbankan nyawa kita. Kita datangi para pemimpin saat ini, kita istirahatkan negara dari keburukan mereka, dan kita juga membalaskan dendam saudara-saudara kita. Ini yang ditanamkan, yang dikobarkan oleh Ibnu Muljam dan Buraq bin Abdullah dan Amr bin Bakar. Nah, Ibnu Muljam, Bapak Ibu sekalian, berkata dengan diskusi mereka, aku akan menghabisi Ali. Sedangkan Al-Buraq bin Abdullah berkata, aku akan menghabisi Muawiyah. Sedangkan Amr bin Bakar berkata, aku akan menghabisi Amr bin Al-As. Ini ketiganya tadi Bapak Ibu sekongkol mengingat kejadian di Nahrawan, bagaimana saudara-saudara mereka, teman-teman mereka terbunuh di peperangan itu. Akhirnya terkobarlah semangat mereka ingin membunuh para pemimpin-pemimpin ini, seperti Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Muawiyah, di mana Muawiyah dengan Ali bertempur, akhirnya juga damai, dan mereka ingin membunuh Muawiyah juga. Begitu juga Amr bin Al-As, sehingga mereka bersumpah tidak akan mundur sampai dapat menghabisi pemimpin-pemimpin tersebut, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin Al-As. Mereka mengatakan dengan menyebutkan mereka harus mati dalam upaya kita
Dan upaya mereka mengatakan demikian. Mereka melumuri Bapak Ibu sekalian pedang mereka dengan racun dan sepakat untuk membunuh target mereka pada 17 Ramadan. Ini perencanaan itu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, dan bahkan pedangnya pun sudah disiapkan dengan racun. Bahkan sebutkan 10 hari direndam dengan racun. Ini pedang yang akan digunakan untuk membunuh para pemimpin-pemimpin tadi seperti Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Ibnu Muljam kemudian Bapak Ibu sekalian mulai bergerak masuk ke kota Kufah. Ia memiliki beberapa teman di sana. Dia berkunjung di temannya di Kufah. Karena kemarin kita sudah menyebutkan Bapak Ibu, Kufah ini bagian dari sentralnya tempatnya Ali bin Abi Thalib. Dia datang ke sana. Kan tetapi ia merahasiakan rencananya, tidak ada yang tahu. Agar tidak ketahuan siapapun, Ibnu Muljam mendatangi suku Taim Ar-Rabab. Ada 10 orang dari mereka terbunuh pada perang Nahrawan. Ini teman-temannya Ibnu Muljam didatangi, dikunjungin oleh Ibnu Muljam. Mereka pun saling mengingat kawan-kawan mereka yang terbunuh. Ini provokator dari pembunuhan ini adalah Ibnu Muljam. Lalu Ibnu Muljam bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik bernama Kitam binti Asyajnah. Di saat berkunjung Bapak Ibu, ya namanya laki-laki kalau melihat wanita yang cantik itu senang, tidak juga Ibnu Muljam, sehingga ketika melihat itu sudah mulai lupa tujuannya ke situ. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata ayahnya dan saudaranya wanita ini juga terbunuh pada perang Nahrawan. Sehingga ketika melihatnya Ibnu Muljam sudah mulai hilang akal, sudah mulai hilang rencananya untuk ke situ, tapi ternyata Bapak Ibu sekalian diingatkan lagi oleh wanita ini. Padahal Ibnu Muljam sudah mengatakan sudah lupa dan bahkan ingin melamar wanita ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, Kitam wanita ini tadi ketika dilamar oleh Ibnu Muljam, ia mengatakan, aku tidak akan menikah denganmu hingga engkau penuhi keinginanmu. Yang memberikan syarat. Ibnu Muljam bertanya, apa keinginanmu? Kita berkata 3.000 keping uang. Seorang budak, seorang biduan dari nyawa Ali bin Abi Thalib. Disebutkan juga, saya ingin Ali terbunuh. Ibnu Muljam berkata, itu adalah maharmu. Dia mengatakan, adapun nyawa Ali sepertinya engkau menyebutkan karena engkau tidak menginginkanku atau karena sulitnya membunuh Ali. Ini kata Ibnu Muljam. Kemudian Kitam berkata, carilah kelengahannya. Dia memberikan masukan. Ini bagaimana trik ini pun tidak terlepas dari usulan Kitam. Ia mengatakan kepada Ibnu Muljam, carilah kelengahan waktu-waktu yang tepat untuk membunuh Ali. Jika engkau telah membunuhnya, engkau telah menunaikan keinginanku dan keinginanmu. Nah, ini wanita ini tadi mengatakan, kalau engkau tadi nanti sudah membunuh Ali, berarti telah terpenuhi keinginanku dan keinginanmu. Setelah itu kita dapat hidup nyaman bersama. Kata Kitam, jika engkau terbunuh, maka apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari dunia dan perhiasan penghuninya. Jadi dimotivasi lagi, kalau engkau nanti terbunuh, engkau berarti syahid, kalau bahasa sederhananya. Dan engkau bahkan nanti mendapatkan kebaikan lebih daripada itu, baik dari dunia dan perhiasannya berupa penghuninya. Engkau akan dapatkan itu jika engkau nanti terbunuh, kata wanita ini tadi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, tentu semangatnya Ibnu Muljam ini semakin memuncak.
Apalagi sudah ada wanita yang menantinya ketika dia meninggal pun ia sudah meyakini dia akan nanti mendapatkan hadiah dari Allah karena membunuh orang yang salah. Ini menurut pandangannya Ibnu Muljam. Dan ia mengatakan, demi Allah, memang tujuan utamaku datang ke sini adalah membunuh Ali. Baru di sini dia mengatakan tujuannya kepada wanita ini. Engkau akan dapat apa yang engkau minta, kata Ibnu Muljam. Kita lalu mencari seorang Bapak Ibu sekalian dari suku Taim dan Ar-Rabbab yang bernama Wardan untuk membantu Ibnu Muljam. Sehingga Bapak Ibu, Ibnu Muljam tidak hanya sendiri. Ketika sudah sekongkol, visi misi sudah mulai nyatu antara wanita tadi dengan Ibnu Muljam, dan wanita tadi Bapak Ibu mencarikan teman untuk membantu Ibnu Muljam. Dia gagasannya, ide-idenya dari dia, memotivasi dia. Kemudian tidak hanya di situ, dia pun mencarikan teman yang dapat membantu Ali, membantu Ibnu Muljam untuk membunuh Ali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ibnu Muljam juga mencari seorang pemberani bernama Syabib bin Bajarah untuk membantunya. Ketika sudah ketemu Wardan, maka Wardan mencari orang lagi yang lebih pemberani. Sehingga Bapak Ibu sekalian, mereka bertiga mulai mengintai Ali. Awalnya Syabib sebenarnya menolak Bapak Ibu tawaran itu, tapi Ibnu Muljam berkata padanya, apakah engkau tidak tahu bahwa Ali telah membunuh orang-orang soleh pada perang Nahrawan? Awalnya ketika diajak Syabib sebenarnya sudah nolak, kok Ali dibunuh, tapi dimotivasi lagi oleh Ibnu Muljam. Dia mengatakan, kamu tidak tahu bagaimana Ali membunuh saudara-saudara kita, orang-orang soleh, orang-orang baik dari kalangan kita, semua dibunuh sama Ali. Masa engkau berdiam saja? Kemudian mendengar itu Bapak Ibu, maka Syabib berkata, benar. Ibnu Muljam berkata, maka kita akan membunuhnya sebagai balasan terhadap saudara-saudara kita yang dibunuh oleh Ali. Maka Syabib pun setuju Bapak Ibu sekalian. Mereka mendatangi kita kembali pada malam Jumat. Ibnu Muljam berkata, ini adalah hari yang aku sepakati dengan kawan-kawanku untuk membunuh target-target kami. Kita pun mengambil kain sutera dan membungkus pedang-pedang mereka. Di Masjid Kufah Bapak Ibu sekalian, Ibnu Muljam, Wardan dan Syabib mengambil pedang mereka dan menunggu Ali dari pintu yang ia biasa keluar darinya untuk memasuki masjid. Ya, kita dengar kisah Bapak Ibu sekalian bagaimana kebiasaan Ali bin Abi Thalib itu suka memang membangunkan orang-orang untuk sholat, ya, sholat subuh. Dan ia memiliki kebiasaan juga ya sholat tahajud. Maka sudah diintai dan diketahui dari mana Ali itu setiap hari keluar dan dari pintu mana ia akan masuk. Nah, ini sudah diketahui. Lantas Bapak Ibu sekalian, Syabib langsung menebas Ali. Namun pedangnya hanya mengenai salah satu kayu pintu. Ibnu Muljam langsung menyusul dengan hantaman. Kemudian Ibnu Muljam lah yang mengenai ubun-ubun Ali dengan pedangnya yang tadi sudah direndam dengan racun, artinya sudah dikasih racun. Adapun Wardan, ketika sudah terlihat Ali jatuh, ia melarikan diri masuk ke rumahnya. Seorang laki-laki dari sukunya masuk menemuinya karena melihat kegelisahan Wardan, dan ia mulai ingin mengambil pedangnya. Bapak Ibu sekalian, ingin menolong juga, dan Ali sudah terjatuh. Kemudian ada
seorang laki-laki dari sukunya sendiri masuk menemuinya. Ia mergoki Wardan sedang menarik kain sutera yang ia sembunyikan di dadanya. Artinya di situ ditemuin dia kok memegang pedang. Laki-laki itu bertanya, apa maksud kain sutera dan pedang ini? Wardan pun menceritakan kejadiannya. Ya, lelaki itu pun mengambil pedangnya dan membunuh Wardan. Wardan pun terbunuh di situ. Ya, karena dia menceritakan kejadian tentang sekongkolnya mereka bertiga tadi untuk membunuh Ali. Bahkan akhirnya malah dia yang dibunuh. Wardan terbunuh. Tinggallah Syabib dan Ibnu Muljam. Adapun Syabib, Bapak Ibu, yang melarikan diri ke suku Kindah pada kegelapan malam saat itu. Orang-orang pun berteriak, lalu seorang dari Hadraul Maut yang bernama Uwaimir mengejarnya dan menahannya. Ia kemudian mengambil pedang Syabib. Ketika orang-orang banyak mulai mencari Syabib, sedangkan pedang Syabib berada di tangannya, yaitu orang yang dari Uwaimir, ya, yang dari Hadraul Maut. Kemudian disinilah peluangnya Syabib ingin melarikan diri lagi, meninggalkan tempat itu. Kekhawatirannya keselamatan dirinya, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Syabib berhasil lolos di tengah keramaian saat itu. Adapun Ibnu Muljam, ketika tadi di Promoni, akhirnya Syabib lolos, jadi dia berhasil kabur. Adapun Ibnu Muljam, ia berhasil ditangkap dan dimasa. Seseorang yang bernama Abu Adma saat itu menyabet kakinya dengan pedang sehingga Ibnu Muljam akhirnya pincang. Kemudian dibopong oleh Jaddah bin Hubairah. Jaddah juga mengimami sholat subuh saat itu karena Ali sudah terkapar. Ketika Ali sadar, Bapak Ibu, dari pingsannya, dari siumannya, Ali meminta agar Ibnu Muljam dihadapkan padanya. Ini ketika selesai sholat subuh, Ali bin Abi Thalib mulai sadar. Kemudian Ali mengatakan, mana Ibnu Muljam? Temukan saya dengan Ibnu Muljam. Akhirnya ditemukanlah Ali dengan Ibnu Muljam. Ali berkata pada Ibnu Muljam, Bapak Ibu, wahai musuh Allah, bukankah aku telah berbuat baik padamu? Ibnu Muljam berkata, benar. Ketika dikatakan Ali, saya sudah berbuat baik kepadamu, maka Ibnu Muljam mengatakan, benar. Ali berkata, lalu kenapa engkau melakukan ini? Ibnu Muljam mengatakan, Bapak Ibu, aku telah mencelupkannya dalam racun selama 40 hari. Insyaallah, ini bukan hanya 10 hari. Ternyata pedang tadi dicelupkan di dalam racun itu 40 hari, kata Ibnu Muljam. Dan aku memohon agar Allah membunuh dengannya seburuk-buruk ciptaannya. Yang di hadapan Ali dikatakan seperti itu. Ali berkata, aku yakin engkau pasti mati dan engkau adalah seburuk-buruk ciptaannya. Nah, juga dibalas sama Ali. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, aku melakukan sholat malam saat pagi harinya Ali dibunuh di Masjid Jami' Kufah. Ini diceritakan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dia mengatakan kondisi itu, aku melakukan sholat malam saat pagi harinya Ali dibunuh di Masjid Jami'. Artinya tadi malam saya barusan sholat di masjid itu, kemudian subuhnya Ali terbunuh di situ, kata Muhammad bin Hanafiyah. Aku sholat malam bersama para penduduk kota hingga akhir malam. Mereka semua tidak bosan ruku dan sujud di dekat pintu rumah tempat Ali biasa keluar darinya. Ini kejadian kronologi yang disebutkan. Tadi malam aman-aman saja, kami semua tenang ibadah di situ, nyaman di sholat di mana tempat biasa Ali keluar. Ketika Ali keluar untuk sholat subuh, tiba-tiba ada yang berteriak,
salat wahai jamaah. Aku tidak tahu apakah Ali telah keluar rumahnya memasuki masjid dan mengucapkan kata-kata tersebut atau belum. Kemudian dikatakan tiba-tiba aku melihat ada kilatan pedang dan aku mendengar hukum itu milik Allah wahai Ali. Ini jadikan dalil Bapak Ibu dibunuhnya Ali ini karena kemarin yang kita baca, Ali memutuskan hukum bukan karena Allah, bukan melalui Al-Quran. Maka di sini didengar lagi oleh Muhammad ketika Ali ini disabet mengatakan hukum itu milik Allah wahai Ali, bukan milikmu dan teman-teman. Aku melihat satu tebasan pedang lalu disusul tebasan pedang lainnya. Ini kata Muhammad bin Hanafiyah menjelaskan tentang kronologi pembunuhan Ali. Kemudian Ali menyeru, jangan sampai orang itu lolos. Ini artinya Ali sudah mulai jatuh. Orang-orang pun kemudian berebut menangkapnya. Tidak lama setelah itu, kata Muhammad bin Hanafiyah, Ibnu Muljam dibawa menghadap Ali. Aku ikut masuk bersama beberapa orang. Ali berkata, nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau aku mati, bunuhlah ia sebagaimana ia membunuhku. Kalau aku hidup, kata Ali, aku akan memutuskannya sesuai keputusanku. Ini Ali sudah menyampaikan kepada orang-orang yang memegang atau menangkap Ibnu Muljam tadi. Ali juga berkata kepada anaknya Al-Hasan, dia mengatakan, perhatikan wahai Al-Hasan, jika aku mati karena pukulan pedang ini, maka balaslah ia satu pukulan dengan satu pukulan, dan janganlah engkau mencabik-cabik badannya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memutilasi walaupun seekor anjing cacat. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Saat itu Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sakit, kemudian para dokter dikumpulkan untuk melihat luka Ali bin Abi Thalib. Ternyata setelah dokter yang paling handal adalah Al-Athir bin Umar yang dahulu merupakan dokter Kisra atau Raja Persia. Ini raja yang Persia punya dokter namanya Al-Athir bin Umar. Ini yang handal. Athir mengambil paru-paru kambing yang masih panas, baru disembelih, kemudian diambillah paru-paru itu untuk mengecek kadar racun yang ada pada Ali. Ia mengeluarkan urat darinya dan memasukkannya ke dalam luka Ali. Jadi diambil paru-paru dan diambil urat dari paru-paru itu Bapak Ibu, ini untuk mengecek kadar racun yang ada pada luka Ali. Kemudian diletakkan pada luka Ali, urat tersebut lalu ditiupkan, dan ketika dikeluarkan ia menyedot sebagian putih otaknya Ali. Ini Masya Allah. Jadi begitu cepat penyerapan. Maka Al-Athim berkata, wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah karena engkau sebentar lagi akan menghadap Rohmu. Ini sudah disebutkan Bapak Ibu oleh dokternya, engkau ini gak lama lagi, gak lama lagi, maka berwasiatlah engkau. Ini kata dokter. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Jundub bin Abdullah masuk menemui Ali dan berkata, wahai Amirul Mukminin, jika kami kehilanganmu, semoga tidak, apakah kami membaiat Al-Hasan? Ini kata Jundub bin Abdullah ketika dia masuk mendengar pernyataan ini ada kekhawatiran. Kemudian dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jika kami kehilangan kamu, tapi dia mengatakan semoga saja tidak, semoga kami tidak akan kehilangan kamu, tapi kalau itu nanti terjadi bagaimana? Apakah kami harus membaiat Al-Hasan? Ali menjawab, aku tidak memerintahkan kalian dan juga tidak melarang kalian, karena kata Ali, kalian lebih mengetahui tentangnya.
Artinya Ali tidak memerintahkan untuk membaiat Hasan menjadi pengganti Ali sebagai khalifah, dan juga tidak melarang. Maka kemudian Bapak Ibu, Ali memanggil putranya yaitu Al Hasan dan Al Husain dan berwasiat kepada mereka berdua dengan mengatakan, aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa takwa kepada Allah. Janganlah kalian mengejar dunia walaupun dunia mengejar kalian. Janganlah kalian menangis sesuatu yang telah lewat dari kalian. Katakanlah kebenaran, sayangilah anak yatim, bantulah orang-orang susah, dan beramallah untuk akhirat. Jadilah lawan bagi orang zalim dan jadilah penolong bagi orang-orang terzalimi. Beramalah sesuai petunjuk Al-Quran dan janganlah engkau takut celaan orang. Ini wasiat Ali kepada putra-putranya yaitu Hasan dan Husain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah ada perintah dari dokter, penyataan dari dokternya, beliau pun tidak hanya berwasiat kepada putranya, beliau juga menulis wasiat kepada rakyatnya agar senantiasa berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah. Nah, ini sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu, Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini wasiatnya Ali. Sembahlah Allah dan jangan berpecah belah. Nah, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa setelah kematian Ali Bapak Ibu, Ibnu Muljam ini setelah berwasiat untuk anaknya, untuk rakyatnya, kemudian Ali pun meninggal. Sebutkan sampai 3 hari sakit Ali, kemudian meninggal. Setelah meninggal, lantas bagaimana dengan yang membunuhnya? Nah, ini kita lihat, Masya Allah. Disebutkan dalam satu riwayat Ibnu Muljam, ketika Ali sudah meninggal, maka Ibnu Muljam dipotong tangan dan kakinya oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Akan tetapi ia tidak merintih atau berteriak sama sekali. Tangan dipotong, kaki dipotong. Ini tidak teriak, seakan-akan dia tidak merasakan sakit. Matanya pun ditusuk, tapi ia tetap tidak bergeming. Ini sudah dipotong kaki, tangan, mata ditusuk. Ia malah melantunkan surat Al-A'la sampai habis dalam kondisi matanya mengalirkan darah. Ketika lidahnya dipotong, ia baru berteriak. Ini Masya Allah Bapak Ibu. Ibnu Muljam ini meninggalnya juga luar biasa dalam keadaan membaca Quran. Membaca Quran. Nah, di sini disebutkan yang ia baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la sampai selesai. Dia sudah luka malah ngaji. Saat lidahnya yang mau dipotong, mulai di situ dia teriak. Ketika ditanya, ia menjawab, Bapak Ibu, kenapa teriak? Aku berteriak bukan karena sakit. Ini, kenapa teriak? Dia mengatakan, aku teriak bukan karena sakit, tapi aku tidak ingin saat terakhirku di dunia aku tidak berzikir kepada Allah. Ini Masya Allah. Ia sudah membunuh Ali, tapi ia tetap mengatakan bahwa kenapa kau teriak ketika kaki dipotong kau tidak teriak, tangannya dipotong kau tidak teriak, ketika matamu ditusuk engkau tidak teriak, kenapa kok ketika hendak diambil lidahmu engkau teriak? Ditanya oleh orang, apa yang dia jawabnya? Mengatakan, aku tidak ingin berakhir dari dunia lepas daripada zikir, karena lidahku selalu saya gunakan untuk berzikir. Ini Masya Allah. Ini Ibnu Muljam. Bapak Ibu sekalian, mereka pun akhirnya memotong lidahnya lalu membakar tubuhnya. Ibnu Muljam adalah orang yang berkulit sawo matang, berwajah ganteng, sedikit pincang, berambut panjang hingga telinga, dan di keningnya ada bekas sujud. Artinya orang yang selalu sholat. Ini Ibnu Muljam.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, keadaan Ibnu Muljam ini, orang Syiah mengatakan bahwa Ibnu Muljam adalah orang yang paling celaka di akhirat. Ini pendapatnya orang Syiah. Adapun Ahlus Sunnah berpendapat bahwa kita berharap ia masuk neraka. Ini hanya Ahlus Sunnah. Namun bisa saja Allah memaafkannya. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah. Ya, kita berharap ia masuk neraka, tapi namun di sini dikatakan bisa saja Allah memaafkan Ibnu Muljam ini. Kenapa? Karena tadi kita lihat akhir kehidupannya pun dia tetap berzikir kepada Allah. Tapi dilihat dari sisi kekejamannya, kekejiannya, ia membunuh khalifah yang dicintai oleh Nabi, yang disayangi oleh Nabi. Ini bagaimana akan itu? Tapi semua ini Ahlus Sunnah menyerahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemarin kita telah sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, tidak seperti pendapatnya Khawarij dan Syiah. Status Ibnu Muljam mereka mengatakan sama seperti pembunuh Utsman, ya. Terbunuh pembunuh Zubair, pembunuh Talhah, pembunuh Sa'id bin Zubair, pembunuh Amr, pembunuh Kharijah, dan pembunuh Al-Husain ketika berlepas diri dari mereka semua dan tidak membenci mereka karena Allah, tapi kita menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Khawarij dan Syiah mereka mengatakan Ibnu Muljam ini adalah orang yang paling celaka di akhirat. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan Ibnu Muljam ini statusnya sama seperti orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan dan sebagainya yang tadi telah disebutkan. Nah, inilah sedikit Bapak Ibu sekalian tentang terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Dan insya Allah kita lanjut pertemuan berikutnya nanti bagaimana tanggapan Muawiyah tatkala mendengar kabar lawannya Muawiyah sama tatkala berperang, dan ketika ia mendengar bahwa Ali telah terbunuh, seperti apakah tanggapan atau sikapnya Muawiyah tatkala mendengar lawannya terbunuh. Insyaallah di minggu berikutnya kita akan baca. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.